Selamat malam semuanya. Balik lagi bareng kita bertiga, BFG. Walaupun hari ini, Semoga nggak bosen. iya, semoga nggak bosen walaupun kembali ada teman kita yang biasa ikut dan hari ini nggak ikut karena kesibukan. Ya, puji Tuhan dia udah mulai kerja, jadi ya mulai menikmati suasana baru di hidup ya. Dan apa yang mau kita bahas malam ini sebenarnya hal yang dibilang sederhana enggak juga, tapi sering ngeganggu banget di kehidupan kita sehari-hari itu ngeganggu banget, yaitu overthinking. Apalagi kalau overthinkingnya hal-hal yang kita sendiri nggak tahu atau nggak penting. Itu tuh ganggu banget gak sih? Boleh ngakak nggak? Bener, Iya bener boleh banget, bener, lah, boleh. bener, bener, Iya kan? Kayak kita bener banget. kita kita terlalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Nggak penting untuk dipikirin sedalam itu dan sedetail itu. Akhirnya kita ini jadi stres, padahal juga nggak tahu manfaatnya apa setelah overthinking itu gitu loh. Sebenarnya kalau overthinking sesuatu yang positif, ya somehow nggak ada masalah walaupun tetap jadi pedang bermata dua gitu. Di satu sisi kita jadi aware, tapi di satu sisi kita jadi cukup berlebihan gitu loh, menguras tenaga, menguras energi Terus juga gitu kan. nggak, kadang hasilnya juga nggak sama yang kita pikirin juga. Bahkan Iya. mungkin jauh bertolak belakang dari itu. Nah, ya kalau aku sih jujur aku ngelihatnya kayak gitu sih. Kadang tuh kita overthinking, akhirnya kita jadi punya ekspektasi yang berlebihan. Kadang. Hmm. Karena kita ngerasa bahwa oke, I'm well prepared gitu loh. Gue udah mikirin semuanya sampai detail-detail sampai overthinking gitu. Terus tiba-tiba hasil yang kita dapat tuh nggak sesuai dengan yang kita perkirain. Akhirnya stres. Kalau nggak stres Ngomong-ngomong meleduk. gitu, ngebahas gitu, jujur ya, ini jujur nih beneran. Aku berapa hari ini emang lagi di kondisi itu, dan aku tuh lagi memikirkan sesuatu yang emang aku gak ngerti apa yang aku pikirin. Pokoknya akar masalahnya itu aku gak tahu sama sekali. Jadi aku kayak, akhirnya kayak aku kayak nyiksa diriku sendiri, ngerti gak sih? Rasanya itu kalau misalnya orang yang terlalu overthinking itu otomatis kayak menimbulkan hal-hal yang gak diinginkan. Stres itu tadi udah disebutin. Kedua, kita akan lebih insecure. Mungkin loh ya. Karena ketika kita mikir, apalagi orang-orang yang nggak tahu alasannya, dan asal nebak, nggak misalnya, kok rasanya aku gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Dan itu nanti akan menimbulkan rasa insecure dalam diri sendiri. Bener. Karena aku emang orang yang sering overthinking juga, jadi kadang-kadang insecure itu muncul, padahal aku tuh nggak pernah dulu tuh kayak merasa insecure tuh, jujur aku nggak pernah. Baru gara-gara aku overthinking, aku stres, aku takut, aku jadi insecure dari, terutama sama sekitar ya, entah kenapa kayak gitu, coba. Iya, Tapi kadang untuk ngehadapinnya ya, aku punya caraku. Aku mungkin coba duduk di kasur, sambil buka lagu lah ya, biasa. Habis itu sambil mikir kayak, apa yang salah ya? Meskipun kadang-kadang itu jawabannya nggak ada gitu loh. Dan kadang-kadang ketika kita nemu jawaban, ternyata akar masalahnya bukan itu. Mikir lagi, mikir lagi. ya. Jadi cukup dangerous kalau aku bilang kalau overthinking dan kamu nggak tahu apa alasannya itu apa, dan yang kamu pikirin itu apa, dan itu emang benar-benar berbahaya sih, kalau menurutku loh ya. Apalagi gini, overthinkingnya udah overthinking, terus doing nothing gitu. Itu lebih bahaya lagi. Ya, kasarnya uh, kita memaksa otak kita bekerja gitu loh dalam tanda kutip ya. Kita memaksa otak kita bekerja. Tapi kita sendiri nggak punya keberanian untuk memutuskan sesuatu gitu loh. Yep. Kita nggak mau ngambil tindakan gitu loh. You never Karena try it iya, gitu. makanya kan kenapa uh, apa ya? Banyak banget orang-orang mungkin 5-10 tahun terakhir gitu ya. Hampir di beberapa sesi motivasi kan selalu membahas tentang manajemen stres. Manajemen karena emang stres itu sebenarnya harus dikelola. Stres itu sesuatu yang baik ketika bisa dikelola. Karena artinya kita frustasi, kita ingin mendapatkan sesuatu tapi kita belum dapat nih. Tapi ketika itu sudah berlebihan, bahkan kadang kita overthinking sesuatu yang kita nggak tahu akar masalahnya,
itu akan backlash banget sih buat kita. Di satu sisi kita nggak ketemu jawabannya, yang kedua badannya jadi capek gitu loh. Badannya capek, mentally capek, physically capek gitu loh. Dan kalau akhirnya iya, bikin masalah baru lagi gitu. dan kadang lucunya ketika kita overthinking dan kita tahu nih masalahnya, kita akar masalahnya kita tahu nih, kita overthinking. Padahal tuh jawabannya tuh udah ada di depan mata sebenarnya. Bahkan kadang ketika kita nggak lihat, kita nggak lihat aja. iya, kita terlalu takut gitu loh ngelihat itu sebagai jawaban kadang. Kita tuh berusaha cari jawaban yang di belakang itu, padahal nggak ada jawabannya. Ya, jawabannya cuma itu gitu loh. Cuma tinggal melangkah doang, Iya, selangkah doang. jawabannya cuma ngelangkah. Satu langkah di depan doang sebenarnya jawabannya. Tapi kita mundur jauh banget. Seakan-akan tuh kayaknya enggak nih harus dibenahin ini. Padahal enggak, jawabannya cuma satu mungkin. Cuman ya udah lewatin aja. Setelah lewatin masalahnya beres gitu loh. Tapi kan kadang Makanya lebih gini sih, jangan memandang masalah tuh cuma dari satu sisi itu. iya, makanya selalu kita kan selalu concern bahwa ya kalau kita ngelihat masalah harus kayak ngelihat benda 4D gitu loh. Yang kita bisa lihat dari segala sisi dan bisa kita rasain masalah itu. Tapi ya balik lagi, kalau kondisinya kayak yang Faye bilang, kita akar masalahnya aja nggak tahu, nah itu yang bermasalah. Tapi ya kadang itu terjadi kok. Apalagi kita mungkin lagi ada di kondisi secara emosional lagi nggak stabil, lagi moody, lagi galau banget gitu kan. Yang kadang juga lucunya lucunya juga kadang pernah nggak sih ngerasain lu galau tapi lu nggak tahu ngegalauin apa, tapi di saat yang bersamaan lu overthinking juga dan lu juga nggak tahu overthinking apaan. Wait a minute, kok rasanya aku tahu ya? Loh, saya nggak nyebut siapa-siapa. Saya tidak menyebut. Karena emang yang diomongin sama Kak Vio itu bener, karena aku sering ada di posisi itu, aku galau dan aku nggak tahu aku itu galauin apa. Jujur aja aku tuh orang paling gampang galau dan aku tuh tapi nggak tahu kadang-kadang itu aku ngegalauin apa, siapa yang gue galauin, siapa yang gue pikirin. Jujur aku kadang-kadang kayak nggak ngerti aja siapa. Iya, jadinya capek sendiri nggak sih? Akhirnya aku kayak, ya benar, aku akhirnya pribadi kayak udah capek gitu loh. Akhirnya aku mulai ngilangin rasa galau aku itu dengan mungkin karena aku suka nulis ya, jadi keahlikan kayak nulis buku kayak apa, jadi rasa galau aku itu bisa aku hilangin dengan cara aku tuangin ke tulisan gitu. Itu juga salah satu kunci untuk kita ngendaliin itu semua gitu loh. Ya kita harus punya dalam tanda kutip tempat untuk menyalurkan itu atau pelarian gitu bisa dianggap ya untuk sebagian orang. Ya udah kalau misalnya kayak gue lagi kesel, lagi galau gini-gini. Ngalihinnya gimana? Senang bikin lirik. Ya udah nulis-nulis aja, bikin puisi kah atau baca buku yang bikin rileks, dengerin lagu yang bikin rileks. Cuman sekedar tiduran kayak tadi kata V, duduk di kasur atau rebahan, dengerin lagu-lagu yang bisa memotivasi kita, lagu-lagu happy. Itu kan kadang I'm happy. Intinya adalah gimana kita ngebalikin moodnya dulu nih. Setelah moodnya balik, pasti kita bisa berpikir lebih jernih. Kan ketika kita happy, kita relax, pikirannya juga pasti lebih jernih, badannya pun nggak kesiksa. Dan kadang juga yang bikin overthinking itu karena kurang istirahat. Itu saya beberapa kali merasakan. Ketika Anda kurang tidur, diajak berpikir serius, ada masalah, mentok, pasti overthinking. Karena ketakutannya jadi tambah banyak. Karena kita nggak bisa nggak bisa memikirkan sesuatu dengan kepala dingin gitu loh. Ya gimana mau kirim kepala dingin, kepala lu nggak istirahat gitu loh. Otak lu nggak dikasih istirahat yang cukup, badan lu nggak dikasih istirahat yang cukup, jadi nggak akan bisa bekerja udah dengan terlalu sempurna. Panas. Iya, udah overheat otaknya. Keluar asap. Kalau bisa keluar asap tuh kepala, lu guyur air. Di Spectacles, SpongeBob tuh kan keluar asap. Iya, itu animasi, V sayang, tolong. Itu animasi. Kalau di kehidupan nyata nggak terlihat, tapi lu pegang aja kepalanya, anget. Udah panas. Udah anget, karena terlalu kerja keras otaknya. Dan jeleknya adalah otaknya kerja keras untuk hal-hal yang nggak penting gitu loh.
untuk sebenarnya penyelesaiannya sederhana gitu loh. Mungkin ketika kita ya itu sama kayak kita kalau lagi kita lagi marah gitu ya, lagi temperamen banget, lagi marah, terus kita berusaha menyelesaikan masalah. Nggak Padahal mungkin mungkin masalah selesai. itu sederhana penyelesaiannya. Mhm. Tapi karena kita kebawa emosi yang berlebihan, yang meluap-luap karena kemarahan itu, jadinya nggak bisa nemuin titik itu, di penyelesaian itu. Makanya kenapa orang orang selalu bilang bahwa kalau mau nyelesain masalah emang harus tenang dulu, adem, baru deh selesai. Kalau lagi marah-marah, yang ada keputusannya, hasilnya pun adalah karena kita marah-marah gitu loh, dampak dari marah-marah, bukan karena logika kita yang bermain, bukan perasaan kita yang bermain gitu. Dan kan kadang kita ketika mengambil keputusan tuh bukan cuma sekedar logika atau sekedar perasaan, Harus harus berduanya. harus nyimbangin dua-duanya kan. Nah itu juga yang terjadi kalau overthinking. Dua-duanya nggak jalan jadinya. Hati nggak jalan, logika nggak jalan. Nggak sinkron jadinya. Nggak sinkron. Iya, iya. Itu kayaknya sering banget deh terjadi terutama pada anak-anak muda ya. Iya. Overthinking itu beneran deh. Kalau aku sampai bilang kayak overthinking itu beneran kayak kamu yang nggak diundang sama sekali tau nggak. Terus tiba-tiba dia muncul, nggak tahu jam, nggak tahu kondisi, terus dia muncul sendiri. Goblok kan? Iya. Mau Makanya, marahin overthinking kagak bisa ya. iya. Kalau bisa dimarahin apa disentil udah disentil, weh. Kalau udah digituin masih udah disentil. Kalau aku tuh biasanya overthinking kayak tadi aku galauin sesuatu yang emang aku nggak tahu itu galauin apa dan kenapa aku harus galauin dia. Terus aku tuh juga di lain sisi aku juga mikir kayak coba aku gimana ya caranya aku bisa jadi kayak si A lo gini, si B lo gini. Aku kok nggak bisa kayak mereka dan itu kadang-kadang buat aku kayak ngerasa insecure juga dan aku kayak overthinking karena aku mencari cara gimana caranya untuk menjadi orang itu. Iya. Sedangkan cara ya kita emang beda dari satu sama yang lain dan kita itu punya keunikan masing-masing kan. Jadi Iya. tak mungkin kita bisa sama kayak orang lain meskipun kamu mengharapkan sama kayak orang lain tapi nggak bisa gitu. Dan kadang-kadang perasaan gitu itu paling sering datang ke anak muda yang kayak usia aku 21 ya. Pokoknya Iya. dari 18 sampai 21 itu pasti muncul kayak gini. Kayak karena kita itu ingin menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Jadi membandingkan diri kita sendiri sama Iya. orang lain, Orang bukan lain. membandingkan diri kita sama diri kita yang sebelumnya. Jadi mungkin itu juga jadi alasan kadang-kadang aku bisa overthinking dan lain sebagainya. Karena aku membandingkan diriku sama yang lain gitu, bukan membandingkan diriku sama aku yang sebelumnya. Lain Terkadang sebagainya. terkadang perlu sih. Kayak kita misalnya mau ambil strategi, katakan kita punya punya bisnis atau something else, ya kita perlu gitu overthinking. Overthinkingnya tuh lebih kayak gini. Kalau kita ngejalaninnya ke A, apa ya risikonya? Kira-kira kalau A ini, step A ini dijalanin terus, resikonya apa sih yang paling besar? Iya. Tapi Sampai maksudnya resiko gini, terkecil ya kita cari ya. hmm, hmm, hmm. Tapi bukan berarti kita cuma overthinking di situ doang, tapi kita nggak ambil take an action gitu. Ya Iya. jadinya useless. Iya, kayak tadi aku bilang. Kalau kita terlalu Cari overthinking, analisa akhirnya nggak kita ada cuman hasilnya. kita cuman punya planning. Begitu dihadapkan untuk memutuskan, kita nggak bisa Bingung. mutusin karena kita Mm-mm. bingung. Dan kita karena kadang tuh apa ya, overthinking tuh membuat kita jadi ketakutan gitu. Kita jadi punya anxiety kayak kalau gua ngambil ini nanti gini. Tapi kalau nggak diambil nanti gini. Tapi kalau gua ngambil plan yang ini nanti gini jadinya. Berjalannya sih mungkin oke, tapi nanti kedepannya akan nemuin yang kayak gini-gini. Makanya kayak dibilang manajemen resiko perlu. Manajemen Perlu. resiko itu dalam hidup kita perlu. Tapi kan jangan hanya berpatok dari manajemen resiko, kita juga harus yakin Yep. gitu loh. Kalau kita emang mau jalanin, ya ayo jalanin. Walaupun jangan sembrono gitu loh. Tetap Ya ada karena perhitungannya. apapun pilihannya pasti ada resikonya. Iya. Karena setiap pilihan di hidup kita tuh sebenarnya tuh jujur aja ya, bukan cuma pilihan kiri Semua dan resiko. kanan. Bukan cuma pilihan kiri dan kanan. Mungkin terlihatnya seperti pilihan kiri dan kanan.
Tapi setelah kita ambil kanan, ternyata di kanan cabangnya 15 gitu. Yang kita harus pilih salah satu dari itu. Nanti setelah ngambil pilihan itu, pilihannya bercabang lagi. Dan tapi ya kalau buat gue pribadi ya that's fine gitu loh. Ya itulah hidup gitu loh. Emang kita harus kadang harus berani ngambil resiko, harus harus planning yang matang-matang juga gitu loh. Yang penting kita tahu goalnya apa dulu. Iya. Tapi ya kayak tadi yang Fe bilang, iya sih anak-anak apa ya? Karena kan gini lah, kalau kita yang selalu dengar omongan orang gitu ya, fase SMP adalah fase pembentukan diri. Ketika masuk ke fase SMA, kita berusaha mencari jati dirinya. Nah, setelah masuk kuliah, kita udah mulai tahu nih arah tujuannya apa. Nah, di akhir-akhir kuliah sampai ya mungkin di akhir 20-an gitu, kita kan mulai stresnya kayak gitu-gitu tuh. Apakah bener nggak sih yang jalan yang ku ambil? Bener nggak sih? Harusnya gini. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Gitu. Akhirnya kita akan semakin banyak mempertimbangkan karena kita punya mimpi yang besar di depan. Dan kita takut. Nah, kayak yang P juga bilang, kadang emang melihat orang itu perlu sebagai patokan. Tetapi yang kita harus percaya dan tahu adalah nggak ada satupun rencana di dunia yang 100% works. Karena setiap pribadi, bahkan dalam perusahaan pun yang dibilang teori marketing itu sama semua, tapi nggak semua Nggak plek mungkin. 100% Iya. bisa berjalan Nggak bisa dengan cara yang diterapin sama. semua. Yes. Yep. Karena kan balik lagi Jualan itu cat sama teori. jualan kain juga beda. Nah, itu kan teori. Itu teori. Prakteknya, ya tantangannya lebih banyak. Mungkin yang ada di buku teori, oh kalau kamu ngambil ini, masalahnya mungkin di sini. Tapi ternyata setelah kita ambil itu, kok kayaknya masalahnya bukan yang ada di buku, gitu loh. Ya tapi ya itulah kehidupan, gitu loh. Kita nggak pernah tahu apa yang kita hadepin. Makanya sebisa mungkin sih, jangan sampai overthinking. Thinking deeply boleh, berpikir keras boleh, tapi jangan overthinking. Karena ketika overthinking artinya ada hal-hal yang banyak yang kita korbanin, dan biasanya yang kita korbanin adalah kita jadi nggak berani ngambil keputusan dan waktu, karena kita terlalu membuang-buang waktu. Gitu. Kayak contoh gitu loh, kayak yang apa yang terjadi sekarang gitu ya. Mungkin orang akan berpikir keras untuk memulai sebuah usaha gitu loh, di kondisi pandemi kayak gini. Tapi kenapa aku dan teman-temanku berani mengambil keputusan untuk, lalu coba aja, kalau nggak nekat, kita nggak tahu nih kondisinya. Karena buat aku pribadi, aku tipikal orang yang selalu mikirin sesuatu itu sampai resiko terkecil. Kadang-kadang. Resikonya nanti gini. Resikonya gini. Tapi aku tetap aja coba nekat. Dan kalau kata mamaku dan bapakku ya, kalau udah urusan kayak gini, ya udah nekat aja dulu nyoba. Yang penting kita udah punya perhitungan. Oh kayak gini. Ambil langkah nekat. Mulai jalanin. Setelah nggak bisa ya udah muter balik, mundur. Oke, berarti nggak work caranya. Atur strategi ulang, jalan lagi. Nggak berhasil, mundur lagi 1-2 langkah. Atau kalau perlu 5 langkah pun nggak apa-apa. Lihat lagi semuanya secara keseluruhan, analisa. Berhasil, jalanin lagi. Ntar gagal gitu lagi. Sebenarnya kan hidup tuh. Meskipun itu makan waktu yang cukup lama, tapi Trial and error. Iya, hasilnya ya dalam kehidupan juga kan gitu. Sesuai yang kita pikirin gitu loh. Especially overthinking yang mungkin kayak, aku nggak tahu ya, mungkin kalau yang untuk aku mewakili anak-anak 21 tahun lah ya, mungkin overthinking yang paling sering itu kayak dia ngerasa kalau misalnya dia ini nggak seperfect orang lain, atau mungkin dia iri sama orang lain karena entah cantik kayak atau apa kayak, itu yang biasanya jadi overthinkingnya orang umur 21, tapi yang itu in life ya. Tapi kalau masalah hubungan ya kalian udah tahu lah ya, pasti umur segini ya paling nggak jauh-jauh dari persahabatan sama percintaan ya kan. Dan sebenarnya aku overthinking paling banyak itu di percintaan, tapi di lain sisi aku juga mikir kayak, aku nggak bisa nih gini terus, aku harus nyari cara gimana caranya aku bisa survive dan ngelewatin itu. Meskipun makan waktu yang cukup lama, tapi yang kalian lihat aku yang sekarang, ya aku udah berhasil gitu loh, mengendalikan itu semua. Jadi meskipun kadang-kadang muncul lah ya, tapi
aku ya tadi aku bilang aku ngalihinnya ya nulis aja, nulis dan itu ngebantu banget sih kalau buat aku, terutama untuk permasalahan hati ya. Overthinking buat anak-anak segini ya kan. Yes, karena perlu healing. Kalau hati itu perlu healing. Kayak materi yang ku sampaikan beberapa bulan yang lalu. Perlu sembuh dulu. Iya, karena kalau kita nggak sembuh, nggak akan bisa ngelewatin itu. Ya harus berdamai dengan diri sendiri. Tahu nih buku itu semuanya itu isinya itu yang ada di sini aku tuangin semua ke buku sama aku tuangin ke cerita, jadi aku bisa menghilangkan itu. Jadi kayak ada dua orang, aku satu sama aku dua. Yang dua ini yang nyimpan semuanya, gue kagak gitu. Iya, karena itu caraku, tapi mungkin ya buat kakak-kakak ini caranya berbeda kan, saya tidak mengerti ya. Ya pasti beda-beda kok. Kalau aku pribadi ketika aku mulai overthinking, ya gitu, aku mungkin kayak mundur dulu 1-2 langkah, coba ambil waktu untuk relax gitu. Entah lihat apa yang kita suka, contoh jalan-jalan one day trip gitulah yang deket-deket. Lihat pemandangan yang bagus. Gak bisa sayang, lagi biasanya. COVID. Kalau bisa gue udah cus cuy, gue udah nongol di Jakarta, atau enggak di Blitar nih. Iya, nggak salah. Ibu Elfrin nih. Mungkin kan kondisi kayak gini kita nggak bisa, tetapi juga ya itu salah satu kita yang yang membuat kita bisa survive tuh kadang bantuan emosional dari teman-teman juga sih, yang positif ya. Kita nggak pernah ketemu. Iya, mana ada yang pernah ketemu kita? Orang beda-beda kota. Yang paling sedih itu aku sama Ibu Elfrin ya, dia lagi di Surabaya, gue nggak bisa keluar. Tiba-tiba nelfon gue ngajak makan rujak, udah tahu gue nggak boleh keluar. Serius loh, dia tuh super duper random. Jadi dia itu kan dia habis ngirim video di grup kita kan, habis itu dia langsung nelfon aku, ayo makan rujak. Jadi lu udah makan belum? Mulai sehari, dipaksa dong sama dia, gue disuruh pergi, luar biasa memang. Ya, terus aku ngomong dong, jangan, kalau mau makan bakso depan rumahku, jadi aku bisa keluar gitu loh. Soalnya kan kalau daerah perumahan aku masih boleh kan. Ya dia nggak mau, bis itu nggak lama, guys, sampai aku mau pergi ke TPI, ya wes males. Ya, tapi jujur nggak sih, kadang tuh hal-hal sesederhana itu tuh membantu kita ngelewati masalah kita nggak sih? Ya, tapi karena gue gemes aja sama super kerandamannya. Aku jadi lucu. Dari aku yang ya kalau random aku tuh lagi mikirin sesuatu juga, terus dia ngomong gitu dong, gue langsung ngakak sendiri dong. Loh, kalau untuk urusan random memang Ibu Elfrin ini tidak ada lawannya memang. CC kita satu ini tidak ada lawannya memang. Dia membuat aku jadi nggak mikir, gara-gara dia konyol kan, ngomong randomnya dia telepon gue, suruh kita doang, nelfon gue berkali-kali, maksa gue pergi ke tempat yang sama, bayangin. Iya, tapi percaya nggak percaya itu ngebantu banget kan. Ya terus lu nggak datang, kan dia bilang deket, terus dia nggak nyamperin gue dong di perumahan sini, padahal deket. Terus dia tadi bilang dia di Gading. Kalau Gading, perumahan Gading sama rumahku itu super ya deket sih, dia deket, tapi dia juga nggak nongol. Tahu-taunya dia bilang, aku habis ini mau ke TP. Ya oke, mager gua. Tapi ya itulah guys, kadang hal-hal konyol dan serandom itu ngebantu kita juga untuk ngelewatin masa-masa sulit kayak overthinking, stres gitu-gitu. Yep. Kesannya nggak penting gitu loh. Kesannya teman-teman itu adalah salah satu tempat di mana kita bisa menuangkan pikiran kita. Jadi gak usah takut, misalnya buat kalian yang overthinking itu benernya gak usah takut, karena kalian gak mungkin sendiri gitu loh. Kalian bisa cerita sama teman deket kalian atau orang terpercaya kalian, mungkin orang tua kalian. Ya mungkin agak males ya kalau anak-anak ya, aku cerita ke orang tua, lebih memilih ke teman-teman ya kan. Cuma sebenarnya yang paling bisa membantu itu sebenarnya orang tua kita sendiri, karena kan pengalaman mereka lebih banyak dibandingin kita kan. Jadi sebenarnya bisa ngebantu itu mereka. Cuma aku jujur, aku orangnya nggak pernah mau ngebahas misalnya aku lagi overthinking itu sama keluargaku atau orang tuaku. Tapi kalau urusan hati atau urusan cowok, aku pasti ngebahas lah ya, meskipun jarang, tapi ya ngobrol aja. Ya inti yang aku dapat adalah ketika overthinking ya pilih
sosok yang tepat gitu loh. Walaupun orang tua sekalipun kan kadang nggak cocok. Pandangannya berbeda sama kita. Jadi harus cari yang sesuai, yang pas, yang kira-kira Jangan bisa sampai menerima kita berantem. tanpa menghakimi. Iya, jangan sampai berantem. Karena ya gimana pun juga ya dia misalnya sama orang tua gitu, kita punya beda pandangan, tapi bagaimanapun ya kita dari dagingnya mereka, kita anaknya mereka gitu kan, dan mereka juga orang tua kita. Mungkin mereka akan mengerti kita di hal lain gitu. Tapi mungkin di hal yang lain lagi kita lebih percaya sama teman kita, atau mungkin kita punya seseorang yang kita anggap lebih dewasa dari kita yang selama ini selalu ngebantu kita tiap lewatin masalah kayak gitu. Jadi balik lagi emang peran temen itu penting banget sih. Banget. Ketika kita ada di lingkungan yang positif, kita akan kebawa jadi positif. Ketika kita ada di lingkungan negatif, terutama dengan random ya. Iya, bener banget. Bayangin aja gue di jadi nggak Maluku dari masalah. 3 hari sampai sebulan setengah. Bayangin Dan bosannya gimana. saya tiap hari diteleponin. Gue nggak ada Keren. kerjaan, Ada gue telepon. Sebelum kita mengakhiri, ada cara-cara dari kakak-kakak senior ini untuk menghadapi orang-orang yang overthinking gimana? Kalau aku Kalau gue intinya sih satu, lebih relax. easy going. Nah, itu juga. Sebenarnya Jadi dua hal ya itu sih. udah, let it flow. Ya udah nikmatin, pikirin, jalanin. Beda itu teh. So, that's for today. Sini. See you on the next topik. Kita minggu depan akan ngebahas sesuatu yang lebih cepat lagi. Jadi kalian tunggu aja. Okay? Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian yang sering overthinking dan mungkin ini akan membantu mereka. So, see you again. Bye-bye. Bye. Bye.